Rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia telah menjadi sorotan dunia internasional. Tentunya hal ini menimbulkan tantangan atas pertumbuhan dan peran politik Indonesia di mata dunia internasional. Rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke IKN Nusantara telah menjadi sorotan dunia internasional, dan bersamaan dengan hal tersebut, menimbulkan beberapa tantangan bagi pertumbuhan politik Indonesia di mata dunia internasional. Kredibilitas kebijakan merupakan sorotan utama yang cukup menjadi perhatian dunia internasional. Beberapa analis luar negeri menyoroti betapa besarnya proyek ini dan mempertanyakan apakah pemerintah memiliki kapasitas fiskal serta koordinasi antar lembaga yang cukup untuk menyelesaikannya tepat waktu. Kegagalan atau penundaan yang signifikan dapat menurunkan kepercayaan investor dan mitra diplomatik, yang pada gilirannya mempengaruhi penilaian keseluruhan terhadap stabilitas politik Indonesia. Isu lingkungan dan hak masyarakat adat juga menjadi sorotan internasional terhadap komunitas lokal dan potensi kerusakan hutan. Jika pemerintah tidak menanggapi tuntutan transparansi dan partisipasi masyarakat dengan jelas, kritik tersebut dapat memperkuat persepsi bahwa Indonesia kurang menghormati standar lingkungan global. Hal ini tidak hanya soal ekologi, tetapi juga soal citra demokratis di forum-forum internasional. Geopolitik dan keamanan atas penempatan ibu kota baru di Kalimantan menempatkan Indonesia lebih dekat dengan jalur pelayaran internasional di selatan Laut China. Beberapa pengamat menilai langkah ini sebagai upaya memperkuat posisi strategis, namun ada pula yang khawatir akan menimbulkan ketegangan dengan negara-negara tetangga yang memiliki klaim atau kepentingan di wilayah tersebut. Menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan stabilitas regional menjadi tantangan diplomatik yang rumit. Koordinasi kebijakan luar negeri atas pemindahan ibu kota memerlukan regulasi baru dan perjanjian internasional seperti keterkaitan penggunaan lahan, air, dan infrastruktur, serta dukungan dari lembaga-lembaga multilateral. Keterlambatan dalam menyusun kerangka hukum dapat memperlambat alur investasi asing dan menurunkan daya tarik Indonesia sebagai partner perdagangan. Persepsi demokratis, beberapa organisasi internasional menilai proses legislasi rancangan Undang-Undang IKN yang sempat ditolak oleh fraksi-fraksi di DPR, sebagai indikator kesehatan demokrasi. Penolakan tersebut, meski merupakan bagian dari mekanisme checks and balances, dapat menimbulkan pertanyaan di luar negeri tentang konsistensi kebijakan pemerintah. Dengan bergulirnya narasi kota hantu, kritik dari media asing kadang menggambarkan IKN sebagai proyek megah yang mungkin berakhir tidak terpakai, mengingat contoh-contoh ibu kota baru di negara lain yang tidak sepenuhnya berhasil. Mengatasi narasi ini memerlukan demonstrasi progres nyata, transparansi anggaran, dan komunikasi yang konsisten kepada publik internasional. Semua tantangan ini saling terkait, keberhasilan teknis dan lingkungan akan memperkuat kepercayaan politik, sementara kegagalan dalam satu bidang dapat memperburuk persepsi keseluruhan. Bagaimana Indonesia menavigasi keseimbangan antara ambisi pembangunan, keberlanjutan, dan diplomasi akan sangat menentukan bagaimana dunia menilai pertumbuhan politik Indonesia ke depan. Dukungan sekaligus kritik atas proses pembangunan ibu kota Nusantara yang terletak di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Republik Indonesia. Tentunya pemerintah Republik Indonesia harus dapat memberikan bukti secara nyata dan dapat menjawab tantangan tersebut. Tentunya negara-negara yang banyak mendukung proses pembangunan ibu kota Nusantara lebih menyoroti pada
peluang ekonomi dan geopolitik, sementara negara-negara yang sering memberikan kritik lebih menyoroti pada isu terhadap dampak lingkungan dan tata kelola. Rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke IKN Nusantara menjadi topik yang menarik perhatian banyak negara. Dari liputan media internasional, muncul dua pola utama, yakni dukungan yang menekankan peluang ekonomi dan geopolitik, serta kekhawatiran tentang isu lingkungan dan hak masyarakat adat. Dukungan yang sering disebut Amerika Serikat, pejabat di Departemen Luar Negeri pernah menyatakan bahwa proyek ini bisa memperkuat stabilitas regional dan membuka pasar baru bagi investasi Amerika. Mereka menyoroti potensi kolaborasi dalam infrastruktur hijau dan teknologi digital. Jepang, melalui Perdana Menteri Fumio Kishida dalam kunjungan ke Jakarta pada awal 2024 mengapresiasi langkah Indonesia menuju kota pintar, dan menawarkan bantuan teknis untuk sistem transportasi ramah lingkungan. Sementara pemerintah Australia menyambut baik rencana tersebut sebagai upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, sekaligus menegaskan kesekian kalinya untuk berinvestasi di sektor energi terbarukan di Kalimantan. Di samping dukungan penuh terhadap rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia, sorotan kritis juga bergulir dari beberapa negara terutama yang tergabung dalam Uni Eropa. Beberapa anggota Parlemen Eropa mengkritik potensi deforestasi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Mereka meminta Indonesia memastikan standar lingkungan yang ketat. Organisasi internasional seperti World Bank dan IMF telah memperingatkan bahwa pembiayaan proyek harus transparan agar tidak menambah beban utang negara. Pun masyarakat sipil dari kelompok hak asasi manusia internasional menyoroti perlunya konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat di sekitar lokasi IKN. Secara menyeluruh, adapun yang tampak dari narasi global adalah menyoroti peluang ekonomi. Banyak pemimpin dunia melihat IKN sebagai mesin pertumbuhan baru yang dapat menarik investasi asing, terutama di bidang energi terbarukan, teknologi informasi, dan logistik. Ditinjau dari sisi geopolitik, penempatan ibu kota baru Republik Indonesia di Kalimantan dianggap dapat memperkuat posisi Indonesia di selatan Laut China dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Asia Pasifik. Sementara kekhawatiran terhadap lingkungan, kritik berfokus pada risiko deforestasi, hilangnya habitat, dan dampak iklim, menuntut penerapan standar Green City yang ketat. Mengenai keuangan, Lembaga Keuangan Internasional menekankan pentingnya skema pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk peran swasta melalui KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Secara keseluruhan, dukungan pemimpin dunia cenderung menekankan manfaat ekonomi dan geopolitik, sementara sorotan kritis lebih banyak pada isu lingkungan dan tata kelola. Bagaimana Indonesia menanggapi kedua sisi ini akan sangat menentukan bagaimana narasi internasional berkembang ke depan. Selanjutnya, bagaimanakah peran ibu kota baru Republik Indonesia, yakni ibu kota Nusantara, di kancah politik internasional? Disebabkan ibu kota Nusantara ke depannya bukan saja menjadi kota pusat pemerintahan, akan tetapi juga menjadi panggung diplomasi Indonesia di mata dunia internasional. Ibu kota Nusantara (IKN) bukan hanya pusat pemerintahan domestik, tapi juga panggung diplomasi yang memberi Indonesia kartu tambahan di mata dunia. Dengan letaknya di Kalimantan, IKN menempatkan Indonesia lebih dekat dengan jalur pelayaran internasional di selatan Laut China, sehingga negara ini dapat lebih aktif dalam menjaga stabilitas maritim dan menjadi mediator dalam isu-isu kawasan. Kehadiran fasilitas pemerintahan modern serta infrastruktur hijau juga memberi sinyal bahwa Indonesia berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, sesuatu yang sering disorot dalam forum-forum G20 dan ASEAN. IKN menjadi simbol konkret dari visi Indonesia Emas yang diproyeksikan ke luar negeri. Saat pemimpin-pemimpin dunia berkumpul di IKN untuk konferensi internasional, Indonesia memperoleh kesempatan untuk memperkuat jaringan bilateral,
menarik investasi, dan menonjolkan peranannya dalam organisasi seperti PBB, G20, dan ASEAN. Keanggotaan aktif Indonesia di forum-forum tersebut sudah lama menjadi sumber legitimasi, namun IKN menambah showcase visual yang memperkuat narasi tersebut. Soft power dan diplomasi publik tercermin dalam desain arsitektur yang mengangkat kearifan lokal, serta program Smart City yang mengintegrasikan teknologi digital, menjadi bahan promosi budaya Indonesia. Ini membantu memperluas pengaruh budaya musik, kuliner, fashion, yang selama ini menjadi senjata lunak dalam diplomasi publik. Pada akhirnya, IKN menjadi panggung bagi Indonesia untuk menampilkan diri sebagai negara yang inovatif, ramah lingkungan, dan berorientasi pada masa depan. Tantangan yang dihadapi dalam rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke IKN Nusantara, yakni peran IKN di kancah global, juga bergantung pada bagaimana Indonesia mengelola isu-isu lingkungan dan hak masyarakat adat. Kritik internasional terhadap deforestasi atau konflik lahan dapat mengurangi kredibilitas diplomasi hijau yang ingin dibangun. Jadi, keberhasilan IKN sebagai alat politik luar negeri akan sangat terkait dengan konsistensi antara narasi dan praktik pembangunan. Singkatnya, IKN memperkuat posisi Indonesia sebagai middle power yang aktif dalam diplomasi regional dan global, sekaligus memberi negara ini leverage geopolitik, ekonomi, dan budaya di panggung dunia. Jika dijalankan dengan transparan dan berkelanjutan, ibu kota baru ini dapat menjadi katalisator nyata bagi peningkatan peran Indonesia dalam politik internasional.